Ada yang sampai akhirnya kasusnya memaksa harus pinjam sana sini untuk anaknya supaya sekolah. Bahkan pernah terjadi namanya ada pencurian gitu. Pencurian bahwa orang tua ini melakukan tindakan mencuri perangkat gitu. Ya, karena semata-mata sebenarnya karena sayang pada anaknya gitu. Untuk tadi miris, sangat miris. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di podcast Meja Redaksi Banten Raya. Teman-teman, pagi ini saya kedatangan tamu dari jauh nih, dari Kabupaten Pandeglang. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Pak Dr. Sutoto. Kita sapa dulu ya, Pak Dr. Sutoto. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan bincang-bincang dengan Pak Sutoto, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung Banten Raya Channel dan subscribe serta menyalakan notifikasinya. Yang belum, ayo sekarang gabung ya. Saya hitung sampai 3 nih. 1, 2, 3. Klik subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke. Saya doakan juga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Ya udah, amin. Ya udah, yuk kita langsung aja ngobrol. Pak, gimana Pak? Apa kabar Pak hari ini? Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, kita alhamdulillah bisa silaturahmi ke Banten Raya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Udah mau datang ke meja redaksi Banten Raya jauh-jauh loh dari Pandeglang loh. Niat kesini tuh, waduh, satu apresiasi buat kami nih Pak. Begini Pak, saya ingin membahas tentang Omikron. Belakangan ini kan COVID-19 varian baru Omikron lagi istilahnya lagi membumi gitu Pak. Nah, saya ingin tanya bagaimana sih Pak kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pandeglang, mulai dari PAUD Pak sampai dengan SMP. Seperti apa tuh Pak? Ya. Per hari ini kita terima informasi dari Satgas COVID di Kabupaten Pandeglang bahwa kondisi sebaran virus ini, khususnya tadi yang disebut-sebut Omikron, sudah mulai nampaknya sebarannya ini sudah mulai merambah gitu ya, beberapa kecamatan, sehingga daerah kami dinyatakan daerah oranye pada hari ini. Nah, maka dari itu kita coba antisipasi terhadap kegiatan pembelajaran mengajar di jenjang PAUD, SD dan SMP ini kita BDR kan gitu. Mereka kita berlakukan untuk melaksanakan belajar dari rumah sampai akhir Februari. Nah, bentuknya bisa bagi sekolah yang sudah memiliki akses IT itu boleh melaksanakan daring. Sementara bagi sekolah-sekolah yang terkendala dengan akses internet dan tidak memiliki perangkat IT, maka disilakan juga untuk dengan pola penugasan gitu ya. Sehingga di sini memang harus tetap aktif ya, peran aktif antara guru dan orang tua. Pak, ada pembatasan nggak Pak? Misalkan persentase jumlah siswa dibagi sebagian online atau sebagian daring, ada nggak seperti itu? Kita full. Untuk sampai akhir Februari ini semua full BDR gitu. Gitu. Jadi kita tidak mentoleransi untuk ada berapa persen yang ke sekolah. Nah, ada pengecualian itu untuk yang siswa SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah untuk melaksanakan vaksinasi. Nah, tapi mereka ke sekolah itu sebatas sesuai dengan jadwal pelaksanaan vaksinasi. Setelah itu mereka balik lagi ke rumah gitu, belajarnya tetap dari rumah. Capaiannya sudah sejauh mana Pak vaksinasinya? Vaksinasi kita Pandeglang alhamdulillah untuk usia 6 sampai 11 tahun sudah ke posisi 50%. 50% itu ya. Oke. Nah Pak, sebelum menerapkan pembelajaran daring ini,
Ada dinas pendidikan melakukan survei dulu nggak ke orang tua? Keinginan survei keinginan orang tua ditanya dulu nih maunya apa nih gitu. Betul. Dilakukan nggak itu? Atau emang orang tua ini pengennya udah sih tatap muka aja gitu. Tapi kan potensi sebarannya kan cukup tinggi gitu, Pak. Seperti apa, Pak? Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita sudah beberapa pola melalui pengawas sekolah ya. Oke. Nah, pengawas sekolah, ada pendidik sekolah, kita lakukan survei gitu. Nah, surveinya itu ya tadi betul gitu ya. Harapan sepenuhnya orang tua itu belajarnya itu tetap di sekolah. Okay. Mereka itu apa ya, boleh dikata orang tua itu menyerah gitu ketika belajar di rumah gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika belajar di rumah menggunakan teknologi juga mesti tetap ada bimbingan orang tua gitu. Ada pendampingan orang tua, apalagi dengan pola penugasan gitu. Nah, sehingga tidak sedikit orang tua yang gaptek teknologi, kemudian juga yang tidak didukung dengan referensi yang memadai untuk mengerjakan tugas-tugas anaknya, pasti dibikin pusing juga gitu ya. Sehingga saya sih melihat juga ada beberapa kasus gitu ya. Akhirnya anaknya yang sering dimarahi, perilaku anak ada perubahan karena dia terus-menerus berada di rumah, kurang bersosialisasi. Itu juga sebenarnya kami tangkap adalah bagian dari banyak hal kelemahan yang mestinya pendidikan itu di sekolah. Tapi apa boleh buat? Karena kami melihat bahwa kesehatan pada saat ini adalah lebih utama daripada tadi proses pembelajaran. Gitu. Nah, sehingga kita mesti melakukan skema-skema ya supaya mulai terbiasa gitu. Pembelajaran harus terus berjalan, tidak boleh kosong. Gitu. Artinya tidak boleh istilahnya lost learning ya. Gitu. Jadi kita ke pembelajaran yang kemudian tidak terkontrol, tidak ada materi-materi bahan ajar yang masuk, tidak ada pengetahuan yang masuk, ini juga bahaya juga. Akan otak anak juga akan kosong gitu, sehingga mereka pasti akan memanfaatkannya justru dengan hal-hal yang kurang baik bagi karakter anak tersebut. Gitu. Ada apa kasus Pak orang tua yang tidak punya gadget di Pandeglang? Ada yang sampai akhirnya kasusnya memaksa harus pinjam sana sini untuk anaknya supaya sekolah. Kemudian kita juga menemukan juga ada anaknya yang nggak mau sekolah karena tidak memiliki perangkat gadget. Itu banyak itu. Ini menjadi persoalan tersendiri. Persoalan bahkan pernah terjadi namanya ada pencurian gitu ya. Pencurian bahwa orang tua ini melakukan tindakan mencuri perangkat gitu. Ya, karena semata-mata sebenarnya karena sayang pada anaknya gitu. Untuk tadi miris, sangat miris. Sedih. Sedih. Makanya tadi kita mesti fleksibel. Dalam hal ini nggak mesti semuanya daring. Sesuaikan saja lah dengan kondisi, dengan kemampuan juga orang tuanya. Guru juga mesti memilah kalau orang tuanya yang siap daring ya mangga dengan hasil itu. Tapi kalau orang tuanya yang nggak siap daring, mesti difasilitasi oleh para guru tadi, yaitu dengan pola misalnya penugasan, dibuat modul, dibuat bahan-bahan yang bisa untuk secara berkelanjutan anak ini belajar. Dan kita dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mewajibkan guru itu melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar anak-anak itu di rumah, sehingga mesti setiap guru ini melakukan namanya home visit gitu. Jadi kunjungan ya, door to door. Untuk tujuannya untuk mengontrol. Bukan tujuannya sebenarnya hanya sekedar memberikan tugas, kemudian mengambil tugas, bukan itu. Yang lebih terpenting adalah mengontrol apa yang dilakukan anak dan orang tuanya terhadap proses pembelajaran tersebut. Berarti yang direpotkan tidak hanya orang tua, Pak ya. Guru dan dinas pun direpotkan dengan guru itu wajib kan, tadi kan guru wajib kerjaan 2 kali kan. Kerjaannya betul. Ya udah online dia harus datang lagi door to door. Kami sudah mensyaratkan kalau guru yang tidak melakukan itu dianggap dia tidak bekerja gitu. Sehingga kita bisa warning, bisa gajinya kita tidak bayar, tunjangan daerah kita tidak bayar, sertifikasi bisa kita hentikan juga. Karena kewajiban gitu, bicara kewajiban. Jadi bukan berarti kemudian BDR gurunya
berdiam diri gitu, atau gurunya malah melakukan aktivitas lain, itu menjadi hal yang salah. Atau gitu. cukup hanya dengan daring, udah kan tugasnya selesai. Enggak ya Pak ya, berarti harus kunjungan tadi ya, visit ke rumah-rumah ya Pak ya. Mesti kita lakukan. Kita bersama-sama pengawas, bersama-sama para pendidik untuk terus melakukan kontrol terhadap kegiatannya guru gitu. Guru ini mesti aktif gitu. Apa yang diharapkan dari pembelajaran. Nah, kalau posisi orang tuanya mesti partisipatif. Ya. Karena partisipasi orang tuanya kalau dia nggak merespon terkait kegiatannya, jelas anaknya akan tertinggal. Saya menemukan ada beberapa di sekolah gitu. Yang dulu waktu belajar di rumahnya, waktu belajar di sekolah itu biasa-biasa saja. Ternyata ketika dilakukan pemberlakukan daring atau belajar dari rumah, justru lebih unggul. Oh, gitu. Saya menemukan itu. Nah, saya coba pelajari apa yang menjadi pendorongnya, gitu. Ya. Nah, ternyata adalah sisi pertama orang tuanya yang mampu menggunakan IT, gitu. Yang kedua ada waktu yang luang orang tua untuk mendampingi anak. Ternyata lebih unggul, baik itu dari sisi pengetahuannya maupun dari sisi pengembangan karakternya, gitu. Tapi sejujurnya kalau dari dinas enakan mana tuh Pak? Kalau kita lihat tadi yang lebih mudah secara kontrol ya. Kita mudah itu sebenarnya belajarnya di sekolah. Lebih mudah gitu. Jadi ketika gurunya tidak masuk sekolah, ya sudah kita kasih warning. Siswanya tidak masuk ke sekolah, kita warning orang tuanya gitu. Jadi kita bisa lebih mudah kontrolnya. Dan penerapan belajarnya pun sesuai kurikulum ya Pak. Kurikulum, betul. Ya, ini kan juga sebenarnya belajar di rumah juga pakai kurikulum. Hanya kan pakai metode lain. Nah, makanya nama kurikulumnya juga berbeda, namanya kurikulum darurat. Ada istilah gitu ya? Ada istilah yang kurikulum darurat. Artinya target-target kurikulum secara normal nggak bisa kita capai. Ya nggak mungkin lah gitu kan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Gitu. Ya. Nah Pak, ada yang bilang kalau kualitas siswa dari belajar dari rumah atau online tadi kan kurang bagus lah. Tapi tadi ditemukan kasus ternyata ini. Berarti itu tidak semua Pak ya, hanya mungkin mayoritas gitu. Tinggal kejelihan orang tua gitu. Betul. Jadi pada kasus berbeda saya temukan juga ada anak-anak di dalam satu sekolah itu memang ketika dilakukan BDR, ini pengalaman 2 tahun yang lalu ya, gitu. Nah, ini penguasaan pengetahuan juga tadi karakter yang kemudian ada perubahan karakter ke arah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini karena tadi kita temukan bahwa pendampingan orang tua yang memang pertama mungkin tidak sempat karena bekerja gitu. Yang kedua mungkin juga tingkat kepedulian ya. Tingkat kepedulian, tidak melihat bahwa anak ini butuh bimbingan, butuh pendampingan. Dan itu ternyata bukan hanya pada anak-anak dari orang tuanya yang pekerja tiap hari, misalnya kerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta kan berangkat dari pagi pulangnya sore, nggak sempat mendampingi anak gitu. Nah, saya temukan juga ada anak dari keluarga yang petani misalnya atau yang bekerja di kebun gitu. Saya temukan tuh. Misalnya dia karena pagi-pagi itu harus berangkat gitu. Nah, ada pulangnya sore, maka nggak perlu bisa dilakukan pendampingan. Nah, menghadapi persoalan seperti ini, kita beri mekanisme lain, misalnya kita buat skema. Ya, guru silakan fleksibel. Katakan misalnya sepakat dengan orang tuanya, lakukan komunikasi dan pembelajarannya digeser, misalnya setelah sholat maghrib, misalnya. Itu kan boleh juga. Dalam kondisi seperti ini nggak mesti jam belajarnya pada jam 7.30 sampai jam 12. Tergantung pada kesepakatan antara guru dengan orang tuanya. Gitu. Nah, kembali ke tadi berarti benar nih, tidak hanya merepotkan orang tua, guru juga harus fleksibel. Harus memahami. Gitu. Iya. Gitu. Ya, saya doakan nanti belajar Omikronnya ini udah mereda. Iya. Belajar kembali lagi ke sekolah tuh Pak. Amin. Kendala-kendala yang tadi itu udah nggak ada lagi gitu. Iya. Kita akan evaluasi nih. Nanti di akhir Februari saya bersama tim akan mencoba mengevaluasi apakah sebaran ini akan semakin meningkat atau mudah-mudahan menurun gitu. Kalau memang menurun, mulai kita terapkan nanti belajar ke sekolahnya sudah bisa berapa persen gitu. Secara bertahap. Gitu. Betul, Pak.
Nah, karena gini, teknologi ini kan kalau tanpa pengawasan juga kan dampaknya juga bisa negatif. Contoh di gadget ini kan kita bisa ada unsur-unsur pornografi gitu. Yeah. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan mengawasin anak-anak ini agar tidak melenceng, terutama jangan main game lah saat belajar. Betul. Seperti apa itu, Pak? Nah, ini memang hampir tiap hari saya dapat laporan yang terkait dengan tadi persoalan menggunakan perangkat teknologi yang akhirnya tadi ada penyimpangan perilaku penyimpangan perilaku ya. Gitu. Nah, ini kita coba juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang bisa terus ikut mengawasi, ya. Karena tadi kan guru dia harus berperan aktif dalam hal pembelajaran. Iya. Tapi ada keterbatasan juga, guru nggak bisa melakukan pengawasan dari sisi lain secara keseluruhan. Maka kita libatkan tuh, bahkan sampai dari mulai lembaga di tingkat kabupaten, dari pihak aparat-aparat yang memang terlibat untuk pengawasan seperti itu, termasuk sampai pada level di tingkat desa dan kelurahan ini mesti kita ajak untuk melakukan pengawasan terhadap anak tersebut. Pak, kalau dari sisi infrastruktur di Pandeglang, infrastruktur pendidikan seperti apa? Untuk ruang kelas misalnya kita sudah hampir tuntas sebenarnya gitu. Karena kita untuk yang rusak-rusak berat itu bisa dihitung gitu. Ya, pada masa-masa lalu banyak rusak beratnya, tapi sekarang sudah banyak baiknya gitu. Dalam kondisi baiknya sudah banyak gitu. Jadi layak sebenarnya. Termasuk kayak kemarin terdampak bencana gempa bumi ya. Yeah. Saya lihat ke kontrol di lapangan juga, hanya beberapa ruang. Ketika kemudian saya cek, Pak masih bisa digunakan ruang yang lainnya. Jadi artinya sebenarnya tingkat pemenuhan sarana prasarana secara fisik ya, ini sudah cukup gitu. Nah, memang kelemahannya di perangkat teknologi. Nggak semua sekolah mempunyai internet, mempunyai perangkat teknologi gitu yang mendukung terhadap pembelajaran era sekarang. Gitu. Ada datanya nggak itu, Pak, Dinas Pendidikan? Barangkali yang dari infrastruktur dulu, infrastruktur misalkan yang butuh perbaikan sekian sekolah dan butuh sarana penunjang tadi teknologi sekian sekolah. Ada datanya? Ada. Ya. Dan di tahun ini ada anggarannya? Ya, setiap tahun kita prioritaskan. Ya, kita prioritaskan walaupun tadi ada juga yang bilang, Pak, kok Bapak bangun terus sekolah itu ruang kelas, padahal nggak dipakai sekolah loh Pak katanya kan. Nah kita kalau berpikirnya ke situ ya sulit nanti ya nanti kalau kita biarkan malah jadi rusaknya jadi total kan. Maka kita terus lakukan perehaban, pembangunan. Karena kita cadangkan ketika kemudian masuk sekolah sudah nyaman gitu. Iya. Nah sehingga tadi katakan yang rusak sedang ini paling juga sekitar 30% dari total jumlah sekolah ya. Pandeglang kan SD ada 860, SMP ada 160 gitu ya. PAUD ada 800 sekian gitu ya. Nah, ini sudah kita coba cover gitu. Memang yang kelemahannya kalau lembaga PAUD ini banyaknya swasta. Nah, ketika kemudian swasta, memang kita agak terbentur dengan mekanisme yang mesti ada proses namanya hibah gitu. Nah, ini seperti itu ya. Tetapi untuk lembaga-lembaga tadi yang dalam hal kita punya visi ya, ke depan ini kan Pandeglang inginnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Ini insya Allah perangkat tadi sarana prasarana secara fisik ini sudah terpenuhi. Gitu. Iya. Jadi Pandeglang di bawah kepemimpinan Bupati Bu Irna dan Wakil Bupati Pak Tanto ini sangat concern juga. Luar biasa beliau. Luar biasa. Dan sekarang tahun ini sudah konsennya ke akses jalannya gitu. Jadi harapannya ya, Pak ya? Ya kan karena sekolahnya bagus. Saya lihat saya temukan sampai ke yang pelosok itu sekolahnya sudah kelihatan layak bagus infrastruktur gitu. Tapi ke jalan ke situnya rusak kan jadi mahal juga gitu kan. Kan sayang gitu bangunan sekolah. Maka Bupati juga mulai konsen juga terhadap jalan-jalan yang menuju akses pendidikan. Baik itu pendidikan PAUD-nya, SD-nya, SMP-nya, bahkan sampai SMA, SMK-nya. Gitu. Nah, Bupati mungkin sama Wakil Bupati membangun infrastruktur sekolah itu baik dari gedungnya sama jalannya sebagai motivasi juga ya Pak ya. Betul. Motivasi nanti kita kalau udah sekolah di sekolah, sekolah tatap muka udah siap nih. Udah siap, betul. Harapan kita juga kan COVID segera berlalu ya Pak ya, nggak gini-gini terus.
Nah, kalau yang rusak berat penanganannya seperti apa sih, Pak? Rusak berat itu kita ada dua pola ya. Yang ada yang melalui DAK gitu dari anggarannya Kementerian Pendidikan. Ada yang melalui PUPR. Kita melakukan namanya revitalisasi. Nah, kalau yang rusak berat oleh DAK ini mungkin kita bisa direhabnya secara total. Nah, gitu kita lakukan sesuai dengan pondasi-pondasi yang ada, direhab lagi gitu secara total. Nah, tapi kalau yang melalui PUPR kan dia revitalisasi. Umumnya sarana-sarana yang belum ada semuanya dipenuhi semua. Dan kalau PUPR memang model pembangunannya kan dia multi-years ya. Jadi tahun ini baru kegarap ini gitu. Nanti dilanjut tahun depannya sampai sekolah itu sesuai standar gitu. Nah, itu dilakukan oleh Kementerian PUPR gitu. Ya, gitu. Nah, SOTK-nya Dinas Pendidikan ini kan sekarang ada tambahan kepemudaan dan olahraga. Betul. Itu sejak kapan, Pak? Di Pandeglang? Per Januari ya. Januari 2022. Makanya nanti kita Januari 2022. Jadi kita coba kolaborasikan pemuda olahraga ini akan juga masuk bagian dari pembinaannya, masuk sekolah-sekolah. Kalau dulu kan ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Pemuda Olahraga, sehingga ada dualisme sebenarnya karena sasaran pembinaan pasti pelajar, pasti mahasiswa gitu. Nah, maka ada dualisme, mesti ada izin, ada rekomendasi. Tetapi sekarang jadi satu ruang lingkup, satu atap betul, sehingga lebih mudah. Nah, contohnya pada tahun ini di 2022 ini setelah kita terbentuknya SOTK baru, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, kita akan memprioritaskan semua gugus di jenjang SD, kemudian MGMP di tingkat SMP, ini akan membentuk SSB, sekolah sepak bola gitu. Jadi akan mempopularitaskan sepak bola di Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2019. Iya. Itu bagian dari, bukan berarti jadi tugas berat Pak ya, malah memudahkan Dinas Pendidikan. Betul, memudahkan. Karena tadi jadi satu atap tadi. Betul, jadi satu atap. Nah, selain membentuk SSB ini ada apa Pak? Biasanya ada O2SN kalau nggak salah Pak. Ada. Itu tiap tahun atau? Tiap tahun kita. Tahun ini berarti ada. Insya Allah ada kita. Ada kita. Gimana persiapan Dinas Pendidikan? Karena ini kan baru nih limpahan sejak 2022 ini masuk deh ke Kepemudaan dan Olahraga. Tahu-tahu udah harus laksanakan dong program-program kepemudaan dan olahraga. Itu udah gimana persiapannya Pak? Tadi karena kita namanya juga transisi ya, butuh persiapan sehingga memang semua perangkat kita siapkan, baik itu SDM-nya maupun sarana prasarana. Dan kita coba sebenarnya kita melanjutkan saja sebenarnya program yang dari Dinas Pemuda Olahraga. Kemudian kita inovasi dengan apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang pada olahraga ini kan ada dua ya. Ada yang berhubungan dengan olahraga tradisional, maka lebih pada pelestarian. Permainan-permainan apa atau olahraga apa yang sebenarnya sudah diwariskan oleh yang ada di masyarakat kita yang kemudian terlupakan, ini mesti kita gali. Kemudian satu lagi ada olahraga yang sifatnya kejuaraan yang menuju pada prestasi, maka pasti kita lakukan pembinaan pada atlet-atlet tersebut gitu. Nah, sehingga kami sudah menyiapkan ada PPLD. Apa itu Pak? Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah. Jadi semua atlet-atlet nanti kita coba lakukan pendidikan gitu ya, ada TC gitu untuk berlaga di eventnya tingkat provinsi dan di tingkat nasional, bahkan mungkin bisa jadi ke internasional. PPLD tadi bidang atau kasih Pak, seksi? Mereka merupakan satu wadah ya yang adanya di bidang kepemudaan olahraga. Di bawah bidang. Iya gitu. Nanti tuan rumah mana Pak? O2SN atau event-event olahraga lainnya? Insya Allah nanti kita mudah-mudahan tahun ini kita tahu untuk pembenahan dulu ya, gitu. Nah, tahun depan ketika kita ditawarin tuan rumah mudah-mudahan sudah siap nih, ya, mudah-mudahan ya. Tingkat provinsi berarti ya? Iya siap, dan Insya Allah tingkat provinsi mudah-mudahan kita siap dengan perangkatnya, dengan SDM kesiapannya dan segala sebagainya. Tapi bibit-bibit banyak Pak di Pandeglang? Ya banyak kita, bibit banyak kan. Potensi atletnya lumayan banyak gitu ya.
Namun tadi persoalannya belum terbina, belum tersalurkan secara matang. Gitu. Apa yang paling menonjol Pak di bidang olahraga? Cabang apa maksud saya? Yang sangat menonjol sebenarnya terkait dengan ini ya, taekwondo. Oh, taekwondo. Nah, taekwondo itu hampir tiap tahun menyumbangkan medali emas. Okay. Nah, saya coba pelajari juga. Kenapa taekwondo lebih hebat? Karena si pelatihnya kemudian melakukan pembinaannya, rumahnya dia jadikan sebagai model tempat sarana gitu. Buat latihan. Nah, seperti itu. Nah, maka kami mesti merespon seperti hal itu gitu. Sekarang yang tadinya latihannya mereka hanya di rumahnya pelatih-pelatih, kita coba alihkan ke melalui tadi PPLD tadi. Iya. Gitu. Jadi sehingga ada tempat yang di tingkat kabupaten. Tapi di era kayak gini latihannya daring atau latihannya gimana? Secara terbatas. Nggak bisa dong. Misalnya suruh larinya daring gimana? Jadi kita secara terjadwal, terbatas gitu kita lakukan. Oke, gitu. Baik Pak, yang terakhir harapan ya Pak, terutama di pembelajaran Pak ya, sekolah ini. Seperti apa Pak harapannya di era pandemi ini? Gitu. Dinas Pendidikan punya terobosan apa dan cita-citanya pengen seperti apa Pak? Ya kita harapkan semua guru, semua masyarakat, ya, para bapak dan ibu sebagai orang tua yang baik. Gitu. Nah, pasti kita sadari bahwa untuk pembelajaran dengan ketemu, ya, dilakukan dalam satu ruangan tatap muka itu sangat riskan. Ya, maka kita ikutilah. Kita misalnya tadi dengan belajar dari rumah, ini masih kita lakukan. Kemudian yang kedua, hal yang terpenting, literasi itu kemampuannya masih terus ditingkatkan. Jadi belajarnya di sekolah ya memang harus literasi di sekolah mesti didukung. Belajarnya dari rumah juga mesti didukung dengan literasi. Nah, upaya untuk literasi ini tentu saja juga banyak hal yang bisa menjadi bahan referensi, bahan ajar gitu, termasuk informasi yang mesti kita ikuti gitu ya. Beberapa hal misalnya yang akan kita gagas nih dengan Banten Raya gitu ya, gitu ya. Kami ingin, kami ingin ada publikasi kegiatannya guru itu seperti apa di masa pandemi. Kemudian kegiatannya anak di rumah juga seperti apa. Maka kita ingin ada nanti rubrik secara khusus namanya Sekolahku Istanaku. Sehingga nanti di situ bisa termonitor oleh kita. Oh, ternyata di masa pandemi Pandeglang bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, dan orang jadi tertarik. Oh, ternyata pandemi bukan penghalang. Justru pandemi adalah kesempatan banyak belajar. Amin. Jadi nanti gantian ya sekolah ya, jangan rebutan nih ngisi rubriknya. Kegiatannya tetap berjalan, tapi ya nanti tayangnya mah gantian ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan udah mau berkunjung di sini, kemudian ngisi podcast di meja redaksi Banten Raya. Lain waktu kita sambung lagi Pak ya. Amin, insyaallah. Jangan kapok Pak dari Pandeglang datang sini. Siap. Atau suatu waktu nanti kami yang datang ke kantor Bapak deh gitu. Siap, kami terima insyaallah. Kapan datangnya kita kontak saja. Siap. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Pak Dr. Sutoto. Oke, cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Kurniawan, undur diri.